Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat melanjutkan untuk kajian kita, yakni kajian di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa kemanfaatan dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita akan melanjutkan untuk ta'lim kita, yakni di halaman 66. Jadi silahkan kepada para santri, kepada ananda, banin maupun banat yang sedang membawa kitab, silahkan dibuka di halaman 66. Dan kepada teman-teman yang lain juga, bila menggunakan kitab silakan untuk dibuka di halaman 66. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Wasyukru ala ni'amillahi kal islami wa ta'ati wa sairin ni'ami. Wasyukru ala ni'amillahi, dan syukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ketaatan-ketaatan hati berikutnya adalah ni amal taat hati, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Wa huwa zikrun ni'mati wa zikru mu'tiha ma'an, yaitu yang namanya kita syukur kepada nikmat Allah, zikrun ni'mati, mengingat nikmat, wa zikru mu'tiha, dan mengingat yang memberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala, ma'an, ya, secara bersamaan, ma'an, secara bersamaan. Jadi kita ingat akan nikmat dan kita ingat siapa pemberinya. Nah, dalam hal ini tentunya pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat nikmatnya, kemudian kita ingat kepada pemberinya, maka itulah syukur. Contohnya di sini kal islami wa ta'ati wa sairin ni'ami, seperti Islam. Ini nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar. Kemudian wa ta'ati, dan taat kepada Allah. Kita bisa taat kepada Allah pada saat ini. Kita bisa ikut mengkaji, ikut hadir di majelis ilmu, walaupun secara online, walaupun tidak secara tetap langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi daripada kebaikan dan keberkahan daripada menuntut ilmu. Nah, ini adalah merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Wasairin ni'ami, dan semua nikmat-nikmat, apapun nikmatnya, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat di mana kita bisa makan, bisa minum, dan seterusnya lah daripada semua nikmat. Wa dzukira an Ibrahim ibni Adhama qala, nah, dan disebutkan riwayat daripada Ibrahim bin Adham qala, beliau berkata, man asbaha lazimahu syukru arba'ati asya'a, barang siapa berpagi-pagi, maka kata beliau wajib kepadanya mensyukuri 4 macam. Kata Ibrahim bin Adham, kita berpagi-pagi saat ini menikmati hidup ya saat ini. Allah bangunkan kita daripada tidur kita, maka kata beliau
wajib kepadanya itu mensyukuri 4 hal. Awaluha, yang pertama, ayyashkura, bahwa dia bersyukur. Jadi dia bersyukur. Fayaqulu, lalu dia mengatakan, alhamdulillahillazi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Nah, lalu dia mengatakan begini, alhamdulillahillazi nawwara qalbi, segala puji bagi Allah yang telah menyinari, yang telah menerangi qalbi, hatiku, binuril huda, dengan nur huda, dengan nur petunjuk. Bangun daripada tidur, kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam, kemudian kita ambil wudu, lalu kita sholat sunnah tahajud misalnya, sunat taubat, sunat hajat, kemudian berwirid terus sampai masuk waktu subuh, kemudian melanjutkan dengan sunnah fajar atau sunnah subuh, terus lanjut kepada sholat subuhnya. Nah, ini merupakan nikmat yang wajib untuk disyukuri. Allah masih menaringi hati kita binuril huda, dengan nur petunjuk. Wa ja'alani minal mu'minina, dan Allah menjadikan saya daripada orang-orang yang beriman. Walam yaj'alni dhallan, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang sesat. Nah, ini yang wajib kita syukuri. Nah, ini bagus juga berarti dibaca ya. Alhamdulillahillazi nawwara qalbi binuril huda wa ja'alani minal mu'minina wa lam yaj'alni dhallan. Wasani, yang kedua, ayyakula, dia mengatakan, ini wujud daripada syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengatakan, alhamdulillahillazi ja'alani min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi ja'alani, yang mana Allah menjadikan saya min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah, yakni menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah perkara yang wajib untuk kita syukuri. Wasalis, yang ketiga, ayyakula, dia mengatakan begini, alhamdulillahillazi lam yaj'al rizqi biyadi ghairihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi lam yaj'al, di mana Allah tidak menjadikan rezekiku biyadi ghairihi, di tangan orang lain. Allah masih memberikan rezeki, Allah masih menetapkan rezeki kepada kita, di mana kita meyakini bahwa rezeki kalau sudah Allah tetapkan kepada kita, maka tidak akan beralih kepada yang lain. Jadi rezeki itu adalah biyadillah. Urusan rezeki kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ya, jadi sebab rezeki itu ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Walaupun dengan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi yang bermacam-macam. Ada kondisi kita mendapatkan rezeki itu berdagang. Ada kondisi kita mendapatkan rezeki itu bertani. Ada rezeki itu kita mendapatkannya dengan satu kondisi di mana kita menjadi buruh, menjadi karyawan, dan macam-macam lah. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang namanya kondisi itu dia tidak mesti dapat ya. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak dapat. Kalau Allah tidak memberi, tidak dapat ya. Itu yang namanya kondisi. Jadi oleh karena itu ketika kita paham ini adalah satu kondisi saja, di mana Allah yang menetapkan, Allah yang memberi, akhirnya ya tetap aja kita syukur dan sabar ya. Syukur kalau diberikan rezeki nikmat, sabar kita ketika kita tidak mendapatkannya. Berdagang misalnya, belum tentu orang berdagang itu mendapatkan rezeki. Boleh jadi seharian dia berjualan tidak ada yang laku daripada barangnya. Boleh jadi begitu. Tetapi dia tahu ini hanya satu kondisi. Dia berdagang untuk mendapatkan rezeki.
Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan, Allah yang memberi. Akhirnya dia tetap tidak gundah gulana, dia tetap tidak risau begitu. Jadi oleh karena itu harus kita pahami bahwa ar-rizqu biyadillah. Jadi rezeki itu biyadillah. Jadi jangan sampai kita menetapkan sesuatu, kalau berdagang pasti dapat rezeki, kalau bertani pasti dapat rezeki. Padahal itu hanya satu kondisi saja. Boleh jadi seorang petani ketika dia bertani berikhtiar dengan penuh ikhtiarnya, kemudian sudah hampir masa panen, terjadi banjir. Akhirnya gagal panen. Terjadi serangan hama. Akhirnya gagal panen. Nah, bagi orang beriman, karena itu hanya kondisi saja, berarti Allah belum menetapkan, Allah belum memberi dia rezeki, maka dia pun akhirnya sabar. Nah, jadi oleh karena itu, ikhwan sekalian, ya, anak-anakku juga sekalian, dari santri Banin maupun Banat Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi sejak saat ini kita harus menanamkan bahwa yang namanya rezeki adalah biyadillah, arzuku biyadillah, dengan kondisi yang berbeda-beda. Ingat, kalau namanya kondisi itu sifatnya tidak pasti. Boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Makanya saya katakan, Abah katakan, ini hanya kondisi di mana ketika kita berdagang, dapat rezeki. Alhamdulillah Allah yang memberi. Ternyata tidak, berarti Allah belum menghendaki, kan begitu. Ya. Warabi', yang keempat, ayyakula, dia mengatakan. Jadi yang keempat dia mengatakan, alhamdulillahillazi satara ala uyubi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi satara ala uyubi, yang Allah menutupi atas aib-aibku. Allah tutupi aib kita. Kalau Allah buka, banyak sekali aib kita. Kalau Allah ingin membuka, ya, tapi Allah tutupi sehingga aib yang kita kerjakan tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah menutupi aib kita, maka rasa tidak pantas ketika kita membeberkan aib saudara kita kaum muslimin. Aib saudara kita, aib teman kita, ya, tidak pantas karena Allah menutupi aib kita. Selanjutnya, daripada ketaatan hati fi ta'atil qulub, ya, dalam pembahasan ini matlab fi ta'atil qulub, was-sabru 'alal bala'i wa huwa habsun nafsi 'anil jaza'i. Was-sabru, sabar, 'alal bala'i, atas bala musibah, wa huwa habsun nafsi, yaitu menahan jiwa, 'anil jaza'i, daripada berkeluh kesah. Jadi tidak berkeluh kesah. Nah, itu namanya sabar. Karena semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sabar. Mislul amrodi, seumpama sakit, wal mihani, dan ujian-ujian, kal qahti, seperti kemarau panjang, wa khaufil aduwi, dan takut daripada musuh. Nah, ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, ada datangnya sakit. Nah, termasuk saat ini di mana kita menghadapi masa pandemi COVID-19, ya. Nah, ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sikap kita adalah sabar. Tapi tentunya tidak meninggalkan ikhtiar, ya. Tidak meninggalkan ikhtiar. Kalau sakit, ya kita sabar. Ikhtiar tetap dijalankan. Berobat misalnya, ya itu tetap dijalankan. Jangan sampai tidak menjalankan ikhtiar. Nah, itu salah juga, ya. Nah, termasuk pandemi COVID-19 virus corona saat ini, maka kita tetap menjalankan ikhtiar semaksimal mungkin. Misalnya kalau ingin berjalan dari rumah menggunakan masker yang standar, kemudian sering-sering mencuci tangan pakai sabun, ya, karena katanya virus ini tidak akan hancur hanya menggunakan air saja. Dia akan hancur itu kalau pakai sabun. Jadi tetap pakai sabun, begitu. Kalau hendak berwudu, ya cuci dulu tangan pakai sabun, kemudian berwudu. Nah, ini kan ikhtiar. Kemudian jaga jarak, misalnya 1,5 meter, misalnya ini bagian dari ikhtiar.
Kemudian wa mautil ahibbati, dan kematian orang yang dikasihi, kal waladi seperti anak. Nah, ini juga ujian dari Allah. Wa faqdil mali, dan hilangnya harta, kal harqi wal gharqi was sariqati, seperti terbakar, tenggelam, dan kecurian. Jadi kalau terbakar, hilang hartanya, hancur hartanya. Maka ini juga ujian dari Allah. Demikian juga banjir, tenggelam hartanya, hanyut di bawah arus banjir misalnya. Nah, ini juga bagian dari musibah, di mana kita diminta, dituntut untuk sabar. Wassariqati, dan kecurian. Nah, namun tadi lagi-lagi ikhtiar tetap kita lakukan. Wa tasallutin nasi, dan penguasaan manusia. Ya, dan penguasaan manusia dalam sengketa hartanya. Dia beli tanah, dia punya tanah, tiba-tiba diklaim oleh orang lain. Nah, diklaim oleh orang lain. Nah, lalu apakah harus ada ikhtiar? Ya, harus ada ikhtiar. Jadi kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Wa fil hadisi, di dalam hadis, man usiba bi musibatin fa zakara musibatahu fa ahdasa istirja'an wa in taqadama ahduha kataballahu lahu minal ajri mislahu yauma usiba. Kata Nabi, barang siapa ditimpakan bi musibatin, dengan musibah, ya, ditimpakan dengan musibah, fa zakara musibatahu, lalu dia menyebut akan musibahnya, fa ahdasa istirja'an, lalu dia mengucapkan istirja', yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya dia tetap berikhtiar. Ya. Maka kata Nabi, kataballahu lahu minal ajri, maka Allah Subhanahu wa taala menulis daripada pahala mislahu, seumpamanya yauma usiba, di hari di mana dia dikenakan musibah tersebut. Kaza fil jami' as-saghiri, demikianlah di dalam kitab al-jami' as-saghir, fil jami' as-saghiri. Selanjutnya bagian dari sabar, was-sabru ala ta'ati, dan sabar atas ketaatan, wa huwa habasun nafsi ala masyaqqati adaiha, yaitu menahan diri atas beratnya menunaikannya. Nah, jadi sabar kita menunaikan ketaatan itu juga perlu sabar, supaya khusyuk, supaya hadir hati kita kepada Allah misalnya. Nah, termasuk di dalam kita saat ini melakukan ketaatan, insya Allah kita bermajelis ilmu itu juga dituntut untuk kesabaran. Sabar, kita duduk ya beberapa menit, sekitar 30 menit, sabar kita menahani daripada beratnya menunaikan ketaatan itu. Wasabru 'alal ma'asi, dan sabar atas kemaksiatan, wa huwa habasun nafsi ala masyaqqati ijtinabiha, yaitu menahan diri, habsun nafsi, menahan jiwa, diri, nafsu ya tentunya, ala masyaqqati, atas beratnya, ijtinabiha, menjauhinya, ya, berat menjauhinya. Jadi kita sabar itu, apalagi ada kesempatan. Nah, makinnya beratlah untuk meninggalkan, ada kesempatan. Nah, maka ini perlu kesabaran, bahwa apa yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini bagaikan racun yang mematikan. Maka harus kita jauhi, jangan kita minum racun itu. Jangan kita teguk racun itu, akan mematikan kita. Begitulah kita memandang maksiat kepada Allah. Jadi dia bagaikan racun yang mematikan. Bila kita tercebur dalam kemaksiatan, berarti kita telah menceburkan diri kita di dalam panasnya api neraka. Wal iyazubillah. Maka tarik diri kita dari kemaksiatan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah kalau kita sayang dengan saudara kita dan keluarga kita, kita berikan nasihat. Ketika mereka lalai di dalam salatnya, tidak mau salat misalnya, maka diberikan nasihat. Kenapa? Berarti kita telah menarik saudara kita, menarik yang dia terjerumus di dalam jurang api neraka, ya, maka kita tarik dirinya. Akhirnya supaya dia mau salat begitu. Ada saudara kita yang ingin melakukan kezaliman, di mana kezaliman itu juga akan menceburkan dirinya daripada panasnya api neraka,
maka kita tarik saudara kita, jangan sampai melakukan kezaliman. Ketika ada penguasa kita, ada pejabat kita, kemudian melakukan atau mengambil kebijakan yang zalim, kebijakan yang menyengsarakan rakyat, nah berarti sebenarnya dia itu telah menceburkan dirinya di dalam jurang api neraka. Maka kita tarik penguasa kita tarik pejabat kita, jangan sampai dia terjerumus di dalam jurang api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan kritikan-kritikan, tentunya dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik tentunya. Jadi kita berikan masukan, kita berikan kritikan. Nah, di dalam memberikan kritikan ini ya, orang itu bermacam-macam karakternya. Ada yang lembut, ada yang keras ya, ada yang sedang mungkin. Itu hanya karakter. Pada intinya mereka itu sayang dengan penguasanya, sayang dengan pejabatnya. Jangan sampai mereka itu terjatuh di dalam jurang api neraka, yang itu tentunya akan menyengsarakan dirinya. Sehingga adalah para ulama yang memberikan nasihat, memberikan kritikan-kritikan. Nah, masalah memberikan kritikan tadi itu ada yang halus mungkin ya, itu karakter ya. Ada yang lembut, ada yang kadang-kadang keras. Tapi begitulah. Pada intinya mereka itu sayang. Karena nasihat itu adalah merupakan kebaikan. Ketika penguasa kita menjalankan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang memberikan nasihat, ada ulama yang memberikan nasihat, ada para tuan guru memberikan nasihat bahwa wajib negara ini dikelola dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan merupakan bentuk-bentuk nasihat ya. Bentuk-bentuk nasihat. Maka nasihat itu harus diterima ya dengan lapang dada, dengan baik begitu. Karena ini untuk kebaikan. Nah, begitulah. Wasiqatu birziki minallahi ta'ala, dan siqah dan percaya penuh dengan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi yang sudah saya sebutkan, yang sudah Abah sebutkan tadi di awal, ya, sudah Abah sebutkan bahwa rezeki itu biyadillah, arzuku biyadillah. Jadi kita harus siqah, harus percaya penuh, percaya penuh di hati kita bahwa rezeki itu minallahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda kita mendapatkannya. Ya, tadi ada yang kondisinya berdagang, ada kondisinya bertani, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya wa bughdud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa hiya ma zada 'alal hajati syar'iyyati, yaitu sesuatu yang lebih daripada hajat syar'iyyah. Wa hiya ma zada 'alal hajati asy-syar'iyyati, sesuatu yang lebih daripada hajat syariat. Nah, itu namanya dunia yang kita benci itu. Ya, wa bughdud dunya. Jadi tidak suka, tidak dimasukkan di dalam hati. Kalau masalah dia di tangan itu tidak masalah ya. Orang kaya kalau dunia itu diletakkan di tangan bukan di hati tidak masalah. Ya, di tangan saja, kemudian karena dia dianggap di tangan saja, akhirnya dia impakkan membangun pondok pesantren, dia membangun masjid, membangun majelis ta'lim dan seterusnya. Itu ada akhirat ya, bukan dunia. Yang dunia itu adalah di mana rezeki itu tidak ada urusannya dengan akhirat. Tapi kalau rezeki itu urusannya ada akhirat, maka dia terhukum akhirat. Itu bagus. Makanya bagus juga kita kaya. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun pondok pesantren, bisa kita membangun masjid, memperbanyak aman melalui itu tadi, melalui harta itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat kaya. Dan dia juga salah seorang 10 yang dijamin surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan kekayaan itu beliau menyebarkan kebaikan, banyak membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu kan, hartanya untuk dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaza fil ihya'i, demikian di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innallaha azza wa jalla ja'ala ad-dunya salasata jazain, bahwasanya Allah azza wa jalla ja'ala ad-dunya, Allah menjadikan dunia salasata jazain, 3 bagian. Juz'an minha lil mu'mini, sebahagian daripadanya untuk orang beriman,
wa juz'an lil munafiqi, dan sebahagian lagi untuk orang munafik, wa juz'an lil kafiri, dan sebahagian lagi untuk orang kafir. Fal mu'minu yatazawwadu, maka orang beriman di dalam menyikapi dunia ini adalah untuk bekal, yatazawwadu, untuk bekal mereka di akhirat. Wal munafiqu yatazayyanu, orang munafik dunia itu untuk hiasan-hiasan mereka, untuk perhiasan-perhiasan mereka. Akhirnya mereka pun rela mengorbankan agamanya untuk dunianya, untuk apa? Kenikmatan dunia. Jadi dia telah yatazayyan. Wal kafiru, dan orang kafir yatamatta'u, untuk bersenang-senang. Nah, begitulah yalah 3 kelompok di dalam menyikapi dunia. Orang beriman itu untuk bekal di akhirat. Wa adawatun nafsi wasyaitani. Ya, selanjutnya adalah memusuhi nafsu. Nah, ini bagian daripada ketaatan hati adalah memusuhi nafsu. Dengan cara apa kita memusuhi nafsu? Bi an yukhalifaha wa ya'siha wa yansibuha ilal khiyanati. Bi an yukhalifaha, bahwa dia menyalahinya. Wa ya'siha, dan dia mendurhakainya, mendurhakai nafsu. Wa yansibuha, dan dia menisbahkannya ilal khiyanati, kepada pengkhianat. Khianat. Jadi nafsu itu khianat. Ya. Itu akhirnya dia tidak akan memperturutkan daripada nafsunya. Wa kaza al hawa, demikian juga hawa, keinginan. Ya, akhirnya kita sebut hawa nafsu. Jadi keinginan nafsu. Demikian juga memusuhi siapa lagi? Wasyaitani, dan syaitan. Nah, jadi kita musuh itu nafsu kita, syaitan kita. Jangan saudara kita, apalagi saudara kita kaum muslimin. Ya. Jangankan saudara kita kaum muslimin, orang kafir zimmi saja tidak boleh kita musuhi. Menyakiti kafir zimmi dalam hadis Nabi itu sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita bayangkan. Ya, menyakiti orang kafir zimmi saja menyakiti Rasulullah, apalagi menyakiti saudaranya sesama kaum muslimin. Bi alla yuti'a amrahu wa nahyahu, dengan bahwa ia tidak mentaati perintah dan larangan syaitan. Jadi ada aja syaitan melarang, syaitan menyuruh, itu kita jadikan musuh. Jadi musuh itu jangan dituruti perintahnya. Nah, jadi yang bisa kita jadikan musuh tadi adalah nafsu kita dan syaitan. Nah, jadi bukan saudara kita, ya, bukan saudara kita kaum muslimin. Jangan membenci saudara kita kaum muslimin, apalagi hubungan yang ada hubungan darah. Ya. Yang ada hubungan darah, nah, saudara misalnya, paman, orang tua, ya. Nah, ini jangan sampai ada di hati kita itu muncul sifat dendam, muncul sifat permusuhan kepada mereka sesama saudara kita kaum muslimin. Yang tadi sudah Abah sebutkan, jangankan orang Islam, orang kafir zimmi saja, ya, haram bagi kita untuk mengganggunya, menyakitinya. Karena menyakiti mereka sama dengan menyakiti Rasulullah SAW. Nah, kalau sudah begitu, apakan lagi kalau menyakiti orang Islam, ya, saudara kita kaum muslimin, apalagi menyakiti ulama, apalagi menyakiti keturunan Rasulullah, menyakiti para habaib, apalagi sampai menyakiti tuan-tuan guru-guru kita, dan seterusnya. Qala al-Hamdani, wa junudu iblisa asratun, tentara iblis 10, wahya az-zulmu, yaitu kezaliman, wal khiyanatu wal kufru, dan wal khiyanatu wal kufru, az-zulmu wal khiyanatu wal kufru, kezaliman yang pertama, kedua khianat, ketiga kufur, wa tarku hifzil amanati, meninggalkan menjaga amanah, yang keempat. Kemudian yang kelima, wan namimatu, namimah, adu domba. Wan nifaku, munafik, kemunafikan. Wa khadi'atu, penipuan, jadi menipu. Ini juga tentara daripada syaitan, tentara daripada iblis. Wasaku fil wahidil khallaqi, dan ragu-ragu pada satunya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada keraguan di situ. Nah, ini juga bagian daripada tentara iblis. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu satu.
wal mukhalafah lima amara bihi dzul jalali wal ikram, dan menyalahi bagi sesuatu yang menyuruh dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala dzul jalali wal ikram. Kemudian yang ke-10, wat taghafulu an sunnatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yakni lalai daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara ketaatan hati lagi, wa mahabbatullahi wa rasulih, dan mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah kecintaan yang wajib kita letakkan di atas segala-galanya. Ya, di atas segala-galanya. Jangan sampai cinta kepada Allah dan Rasul itu kita letakkan di bawah. Tidak boleh. Jadi dia harus diletakkan di paling atas. Makanya mencintai makhluk, mentaati makhluk, ya, itu tidak boleh kalau menyalahi daripada perintah Allah, menyalahi daripada perintah Rasul, atau maksiat kepada Allah dan Rasul. Maka ketaatan kepada makhluk itu tidak diperbolehkan kalau di situ ada maksiatnya kepada Allah dan Rasulnya. Taat kita kepada orang tua misalnya selama tidak memerintahkan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Sa'din fi Bahjatin Nufus. Nah, demikian juga yang sering Abah sampaikan di pondok itulah untuk anak-anakku sekalian, bahwa mentaati guru juga harus begitu. Mentaati guru itu selama guru itu tidak menyuruh di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada siapapun ya, kepada para santri dan siapapun ya, anak-anak kita yang sekolah di pondok manapun, ya, itu harus kita ingatkan bahwa mentaati guru, mentaati kiai, atau mentaati ya, siapapun ya, itu kalau tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah urusan maksiat, jangan ditaati. Jadi kalau ada misalnya seorang guru atau pimpinan di mana dia memanggil santri perempuannya misalnya untuk khalwat di dalam kamar, maka haram bagi si santri tersebut untuk mentaatinya, untuk mentaati perintah gurunya yang ingin khalwat misalnya di kamar begitu. Ya, walaupun tidak ngapa-ngapai ya, karena khalwat itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini harus kita tanamkan itu di dalam diri kita, bahwa kita tidak boleh mentaati siapapun termasuk guru-guru kita kalau urusan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak ada maksiatnya dan itu secara syara itu boleh misalnya, apalagi dalam ketaatan kepada Allah, maka tidak ada alasan bagi santri untuk membangkang daripada gurunya. Nah, jadi ini standar ya, standar yang harus ditetapkan. Ini harus ada punya standar begitu. Ya Allah biha. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga orang di mana tiga ini mendapati akan halawatal iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai kepadanya daripada selain keduanya. Jadi Allah dan Rasul lebih dia cintai. Nah, makanya tadi daripada selain keduanya. Makanya tadi itu cinta Allah dan Rasul harus diletakkan yang paling atas. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla, dan bahwa dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintainya illa lillahi azza wa jalla, kecuali karena Allah azza wa jalla. Dan yang ketiga, jadi cinta kepada Allah, cinta kepada seseorang itu cinta karena Allah. Benci kepada seseorang juga benci karena Allah. Kalau benci karena Allah itu kan makanya yang kenapa dia benci dengan seseorang? Karena maksiatnya, karena dia durhaka kepada Allah. Nah, itu bagian dari al-bughdhu fillah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqzafa fin nari. Dia benci kembali di dalam kekufuran, kama yakrahu, sebagaimana dia benci ayyuqzafa fin nari, bahwa dicampakkan, dilemparkan di dalam api neraka. Wal iyyazu billah.
Ya, karena sudah jam 6:35, ya, sudah sampai jamnya. Mungkin itu saja yang dapat ya Abah sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti akan kita sambung di besok hari insya Allah dengan jam yang sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan ada kemarin itu pertanyaan di Facebook ya, di kolom komentar maksudnya. Baik, akan Abah jawab dulu yang Abah ingat ya, terutama untuk santri, yakni tentang pertanyaan hukum memakan daripada ikan yang makan dari kotoran. Inti dapatan yang saya ingat itu kalau tidak salah, yaitu di mana ada kandang ayam, di bawahnya itu ada kolam, sehingga ikan itu akan makan dari jatuhan-jatuhan kotoran tersebut ya. Baik, akan Abah jawab bahwa memakan ikan, termasuk juga nanti ayam atau binatang ternak yang lain, kalau dari makanannya itu dari yang kotor-kotor, termasuk yang kotoran tinja atau kotoran hewan, maka itu hukumnya makruh. Halal tapi makruh. Nah, oleh karena itu para ulama itu menyatakan bahwa kalau makanan ya ikan misalnya, kalau ikan atau ternak yang lain dia memakan daripada yang kotor-kotor, maka itu untuk didiamkan dulu beberapa hari, yaitu diberi makan atau dia makan yang baik-baik dulu. Nah, supaya apa? Supaya nanti dagingnya itu menjadi baik. Jadi dibiarkan dulu beberapa saat atau beberapa hari sampai nanti dagingnya itu menjadi baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi para ulama menyatakan bahwa ikan atau binatang apapun yang makanan itu kotor atau najis, itu hukumnya adalah makruh untuk dimakan. Nah, ini bisa nanti dilihat di dalam kitab